Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aryani Agustini dari jurusan Biologi FMIPA UNM. Nah, saat ini saya sedang melaksanakan KKN PPL di sekolah adik-adik, yaitu SMA 4 Sopeng. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sintesis protein. Namun sebelumnya, kakak ingin menjelaskan ke kalian tentang konsep-konsep dalam mempelajari sintesis protein, agar kedepannya kalian bisa lebih mudah dalam memahaminya. Selamat menyimak! Nah, adik-adik, berbicara mengenai konsep perpasangan basa, adik-adik perlu memahami dulu bahwa basa nitrogen secara umum dibedakan menjadi dua. Ada basa nitrogen purin dan ada basa nitrogen pirimidin. Untuk basa nitrogen purin, itu ciri khasnya memiliki dua cincin. Nah, bisa diperhatikan di gambar. Sedangkan untuk basa nitrogen pirimidin hanya mempunyai satu cincin. Untuk basa nitrogen pirimidin, atom karbon C-nya ada 6. Dan untuk basa nitrogen purin, atom karbon C-nya juga ada 6 untuk cincin pertama. Sedangkan cincin keduanya hanya ada 5 atom karbon C-nya. Dalam aturan perpasangan basa, basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin selalu berpasangan dengan kelompok basa nitrogen pirimidin, sitosin, timin, dan urasil. Khusus untuk urasil hanya ditemukan pada RNA, dan untuk timin hanya ditemukan pada DNA. Adenin yang sering disimbolkan dengan huruf A selalu berpasangan dengan timin yang sering disimbolkan dengan huruf T. Itu pada DNA. Khusus pada RNA, adenin selalu berpasangan dengan urasil yang sering disimbolkan dengan huruf U. Sedangkan guanin yang sering disimbolkan dengan huruf G selalu berpasangan dengan sitosin atau yang sering disimbolkan dengan huruf C atau biasa juga disimbolkan dengan huruf S, baik pada DNA maupun pada RNA. Nah, ada ciri khas di sini. Dua cincin selalu berpasangan dengan satu cincin. Jadi, jika yang di sebelah kanan dua cincinnya, maka pasti yang di sebelah kiri itu satu cincinnya. Begitupun sebaliknya. Untuk adenin dan timin selalu membentuk dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan sitosin terdiri atas 3 ikatan hidrogen. Jadi itu ciri khasnya. Walaupun yang sering kita lihat itu hanya sebatas huruf saja, tetapi kita tetap bisa mengetahui jenis ikatan yang terbentuk. Nah, adik-adik, itulah yang disebut dengan pasangan komplementer. Nah, ada istilah-istilah dalam DNA. Ada yang menyebut bahwa DNA sebagai polinukleotida. Nah, mengapa disebut sebagai polinukleotida? Poli di sini artinya banyak. Jadi tersusun atas banyak sekali nukleotida yang berjejer. Nah, polinukleotida ini juga sering disebut sebagai polimernya DNA. Jika kita berbicara mengenai polimer, pasti kita juga akan berbicara mengenai monomer. Nah, monomer ini merupakan unit-unit terkecil dari polimer. Nah, satu nukleotida terdiri atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ada juga istilah lain yang disebut dengan nukleosida. Nah, nukleosida ini merupakan suatu nukleotida yang kehilangan fosfat. Berarti hanya tersusun atas basa nitrogen dan gula. Jika ditambahkan dengan fosfat, maka akan berubah menjadi nukleotida. Jadi adik-adik sudah bisa kan membedakan yang mana nukleotida dan yang mana nukleosida.
Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Nah, DNA terdiri atas sense dan antisense. Kemudian, RNA terdiri atas kodon dan antikodon. Nah, untuk kodon terdiri atas messenger RNA dan duta RNA. Kemudian antikodon terdiri atas RNA transfer atau transfer RNA. Jadi, pada RNA itu terdiri atas 3 macam RNA. Nah, di sini kakak sudah gambarkan rantai DNA. Adik-adik perlu memahami bahwa jika dimulai dari ujung 5 aksen ke 3 aksen, itu disebut dengan sense. Nah, jika dimulai dari ujung 3 aksen ke 5 aksen, disebut sebagai antisense. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. Nah, adik-adik, jika rantai DNA diuraikan, maka gambarnya akan seperti ini. Dari ujung 5 aksen ke 3 aksen disebut dengan sense. Berarti pasangannya adalah antisense yang dimulai dari ujung 3 aksen ke 5 aksen. Nah, tadi kakak sudah jelaskan bahwa sense dan antisense itu tergolong DNA. Jadi dalam menentukan pasangannya, adik-adik harus menggunakan aturan DNA. Nah, aturan DNA itu adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. ATG berpasangan dengan TAC, GGG berpasangan dengan CCC, CTC berpasangan dengan GAG, AGC berpasangan dengan TCG, GAC berpasangan dengan CTG, GGG berpasangan dengan CCC, TGG berpasangan dengan ACC. Nah, proses ini disebut dengan proses transkripsi. Nah, selanjutnya adalah kodon. Nah, kodon dimulai dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Berarti ada kecenderungan sama dengan sense yang dimulai juga dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Berarti ketika adik-adik telah menentukan sense, maka sangat mudah bagi adik-adik untuk menentukan kodon. Adik-adik tinggal mengubah huruf T yang ada pada sense menjadi huruf U pada kodon. Karena kita menggunakan aturan RNA pada kodon. Sedangkan pada sense itu kita menggunakan aturan DNA. Jadi pada DNA itu kita menggunakan timin, sedangkan pada RNA itu timinnya kita ganti dengan U. Nah, jadi AUG, GGG. Nah, GGG-nya tidak berubah. Kita hanya mengganti huruf U dan T-nya saja. Nah, CTC kita ganti dengan CUC. AGC pun tidak berubah, GAC juga tidak berubah, GGG juga tidak berubah. Nah, TGG kita ganti dengan UGG. Nah, jadi ada kecenderungan antara sense dan kodon. Sangat mudah bagi adik-adik untuk menentukan kodon ketika telah menentukan sense. Adik perlu paham bahwa di DNA itu kita menggunakan timin, sedangkan di RNA kita menggunakan urasil. Nah, ada 20 jenis asam amino. Untuk AUG itu merupakan metionin disingkat dengan met, GGG merupakan glisin disingkat dengan gli, CUC merupakan leusin disingkat dengan leu, AGC merupakan serin disingkat dengan ser, GAC merupakan asam aspartat disingkat dengan ASP, GGG merupakan glisin disingkat dengan gli, dan UGG yang merupakan triptopan disingkat dengan TRP. Nah, jadi
jika seluruh asam amino ini dikumpulkan, maka akan menjadi protein. Ingat ya adik-adik bahwa protein itu merupakan makromolekul dan apabila protein itu dipecah, maka akan menjadi asam amino. Nah, tahap ini disebut dengan translasi, yang merupakan tahapan dari sintesis protein. Nah, konsepnya dari DNA mengalami proses transkripsi menjadi mRNA. Kemudian, mRNA akan keluar dan meninggalkan nukleus atau inti sel menuju ke ribosom. Kemudian akan diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein dengan bantuan tRNA. Nah, tRNA ini akan membawa asam amino yang cocok untuk dipasangkan sehingga terbentuk suatu kumpulan asam amino yang sering disebut dengan protein. Nah, jadi protein-protein itu adalah basa-basa atau urutan basa nitrogen yang terdapat pada mRNA. Sedangkan tRNA itu hanya membantu membawa asam amino yang cocok bagi kodon. Berikut ini adalah sel yang merupakan unit dasar dari jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel, ada struktur yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Pada manusia, gen dibagi atas 23 pasang kromosom dan setiap kromosom terdapat untaian panjang DNA. Tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan histon. Di dalam DNA, ada bagian yang disebut dengan gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim RNA polimerase akan menempel pada awal gen dan akan bergerak di sepanjang DNA membentuk untaian mRNA dari basa kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Dan proses ini disebut dengan transkripsi. Sebelum mRNA dapat dijadikan sebagai template untuk produksi protein, maka harus diproses terlebih dahulu. mRNA kemudian bergerak keluar dari nukleus atau inti sel menuju ke bagian sitoplasma, tepatnya di bagian ribosom. Nah, ribosom akan membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang disebut dengan asam amino. Molekul tRNA membawa asam amino ke ribosom. Dan ketiga basa penyusun mRNA akan dibaca sekaligus dan akan terbentuk asam amino yang sesuai. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, maka akan terbentuk protein. Proses ini disebut dengan translasi. Nah, demikianlah tadi materi sintesis protein yang telah kakak bawakan. Dan untuk tugas adik-adik, silahkan membuat ringkasan materi berdasar dari apa yang telah kakak jelaskan. Dan untuk pengumpulannya, silahkan adik-adik foto tugasnya kemudian upload di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.